gajah ya. Gajah. Zaman dahulu kala terdapat sebuah pulau, Kepulauan Aru yang dihuni oleh kawanan rusa. Seekor rusa yang paling besar dan larinya paling kencang menjadi pemimpin kawanan tersebut. Kepulauan Aru adalah sebuah kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Maluku. Kabupaten Kepulauan Aru merupakan kabupaten yang terhitung masih muda karena baru diresmikan pada tahun 2003. Kawanan rusa tersebut terkenal dengan kemampuannya berlari kencang. Tidak ada hewan lainnya yang mampu menandingi kecepatan kawanan rusa. Namun, kelebihan seringkali mendatangkan sifat sombong dan tamak. Seperti hari itu, rusa besar menantang adu lari dengan seekor kus-kus. Pemenangnya akan menguasai wilayah milik yang kalah. Rusa yang merasa larinya paling kencang menantang dengan paksa hewan-hewan adu lari dengan taruhan wilayah. Tentu saja rusa muda menang melawan kus-kus. Akibatnya wilayah kekuasaan kus-kus pun diambil alih oleh rusa. Suatu hari kawanan rusa tersebut berada di sebuah pantai yang sangat indah. Siapa penguasa pantai ini? Pantai ini hanya dikuasai oleh kawanan siput. Pemimpin mereka namanya Kelama. Siput. Kalau begitu, kita dengan mudah mengambil alih pantai yang indah ini. Siput yang menjadi pemimpin kawanan tersebut bernama Kulomang. Si rusa yang paling besar pun menemui Kulomang, pemimpin kawanan siput. Siput, kamu yang namanya Kulomang ya? Ya, begitulah. Namanya ada apa kamu kemari? Kamu tahu kan, jika wilayah kekuasaanku di pulau ini sangat luas. Semua hewan juga tahu, langsung saja pergi pulangnya. Aku menantangmu lebar, tidak jauh, hanya dari kancing pertama hingga kancing kedua. Pemenangnya akan mendapatkan wilayah dari pihak yang kalah. Apakah kamu berminat menantang aku? Aku berminat dengan daganganmu. Hanya saja masalah ini menyangkut nasib siput. Jadi aku harus minta persetujuan mereka. Bisa datanglah kemari, aku akan memberi jawaban kepadamu. Kulomang segera mengumpulkan seluruh siput. Pemilik pantai, rapat besar pun segera digelar untuk membahas tantangan rusa. Mungkin jelasan rusa atau kita rata-rata hanya menggunakan dengan kerja. Sedangkan kamu tahu kan kecepatan rusa sambil berlari rata-rata 60 km per jam. Ya, benar sekali. Rusa-rusa itu akan menemukan kita. Cuma kawan-kawan, jangan panik. Aku punya ide, kalian semua mendekatlah. Semua siput berkumpul mengerumuni Kulomang. Kulomang membisikkan sesuatu kepada mereka. Semua siput mengangguk karena setuju. Esoknya Kulomang datang menemui burung cendrawasih. Kulomang berbicara sambil berbisik kepada burung cendrawasih. Idemu sangat brilian. Aku juga sangat benci dengan kawanan rusa itu. Sikap mereka sangat kejam dan suka bertindak sembarangan. Kita harus memberi mereka pelajaran. Seperti yang sudah disepakati, rusa pun datang menemui Kulomang. Hai, kamu seperti sudah lambat. Bagaimana aku ketemuan dengan siput-siput yang lain? Ya, aku setuju dan aku akan tanya denganmu. Biasanya aku menantang tidak hanya sampai tahun kedua, tapi sampai tahun ke-12. Sesaat
siput itu mampu berlari cepat. Jadi apakah kamu sudah siap kehilangan wilayahmu? Kami siput bukanlah hewan serakah seperti kalian. Kami tidak akan mengintai wilayah kalian. Hanya saja kembalikan semua wilayah yang sudah kalian rebut dari hewan-hewan lainnya. Benarkah yang kamu katakan itu? Tentu saja benar, kita ini sebagai sesama hewan harus saling berbagi toh. Iya, kalau bisa boleh mencari rumput dimanapun tanpa harus mengusir hewan lainnya. Begitu kita akan hidup rukun dan damai. Sungguh baik hatimu siput. Aku menyesal, sungguh sangat menyesal. Akhirnya Rusa menyesal telah bersikap serakah. Dia mengembalikan semua wilayah yang telah direbutnya dari hewan-hewan lainnya. Semua hewan di pulau itu pun akhirnya hidup dengan tentram dan aman. Sebenarnya apakah siput benar-benar mampu berlari lebih cepat daripada rusa? Tentu saja tidak. Bagaimanapun siput adalah hewan yang berjalan paling lambat di dunia. Siput ternyata bekerja sama dengan burung cendrawasih untuk melaksanakan rusa. Pada malam hari sebelum pertandingan, burung cendrawasih membawa terbang 11 siput dan menaruh masing-masing satu siput di setiap tanjung. Dari tanjung kedua hingga tanjung 12, 10 siput bertugas muncul di belakang rusa dan siput ke-11 muncul di depan rusa tepat setelah garis finish. Jadi pesan moralnya adalah begitulah